Selamat malam pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, berjumpa kembali pada edisi Ngaji Pasan pada tema malam hari ini. Salah satu tulisan dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan esai judulnya Pembentukan Sebuah Fenomena di Bangkok. Sebelum kita masuk ke tema ini, kita sapa dulu pembicara utama kita, Pak Dr. Ahmad Lutfi. Selamat malam Pak Lutfi. Selamat malam Pak Arif Wibowo. Sehat ya Pak Lutfi ya? Sehat. Jangan tahu lagi nanti. Kemarin saya ditanya. Tanyanya bikin saya ketawa. Oke. Ini temanya pembentukan sebuah forum di Bangkok. Ya. Tidak jelas jadi forumnya apa. Yang saya tanyakan dari itu Pak Lutfi. Forum apa sebenarnya yang dibentuk di Bangkok itu? Apa yang melatar belakangi pembentukan forum tersebut, serta bagaimana peran dan fungsinya forum itu. Oh iya. Saya tanyakan penegasan dari judul aja. Ya kok pertanyaannya sebentar banget. Iya. Biasanya itu preambulnya panjang gitu. Ini kok deket sekali. Karena kan forumnya kan nggak jelas apa ini. Ada dua hal ya. Oke. Yang pertama disebut dengan World Council for Religious Leader. Oke. Gitu. Jadi yang diundang di sana itu agamawan. Gitu. Agamawan. Ya kan religious leader. Oh ya. Kan? Pemimpin agama. Ya. Nah, Abdurrahman Wahid diundang ke sana karena terkait dengan dia dikenal sebagai bapak pluralis. Oh ya, bapak gitu. Pluralisme. Ya. Nah, makanya forum itu ada sebutan istilah World Council for Religious Leader. Gitu. Dewan dunia untuk para pemimpin agama. Dewan dunia. Ini forumnya mengerikan ini. Soalnya ada religious leader itu loh. Ya, pemimpin agama. Nah, pemimpin agama di sana itu dikumpulkan untuk apa? Dan yang mengumpulkan siapa? Ya. Yang mengumpulkan itu PBB ya. Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk tujuan itu loh Pak. WCRP. Apa itu? World Council for Religious Peace. Oh, saya pahamnya peace-nya ada ini. Ya, Dewan Dunia untuk Perdamaian Agama. Oh, bukan gitu. Untuk perdamaian dunia tapi perdamaian agama ya? Perdamaian agama. Oke. Religious Peace. Oke. Nah, ini dibentuk oleh PBB sebagai satu upaya. Ya. PBB terkait dengan pendapat para ahli agama yang akan dipakai sebagai bahan pertimbangan PBB di dalam menentukan kebijakannya. Ya. Gitu. Nah, pertimbangan loh ya, artinya bisa dipakai, bisa tidak. Kan begitu, kan pertimbangan. Dewan pertimbangan. Ya. Nah, dibentuk di Bangkok dengan berbagai macam agama dihadirkan, begitu ya. Ada agama Muslim itu seperti Gus Dur atau Abdurrahman Wahid dan beberapa agama yang lain. Ya. Di sana mencoba mendiskusikan terkait dengan soal ini. Selama ini kebijakan terkait dengan keputusan pembangunan. Ya. Yang itu ada di negara-negara Eropa, yang itu di bawah naungan PBB. Ya. Kebijakan pembangunan luar negeri dari negara-negara Eropa itu kan selalu berbasis kepada pembangunan ekonomi sekuler. Ya. Ekonomi sekuler itu artinya Pak, yang namanya industrialisasi di negara-negara berkembang itu, yang penting itu meraup untung. Tidak peduli terkait dengan negara-negara yang sedang diindustrialisasikan itu. Ya. Itu selama ini paradigma yang dipakai oleh negara-negara Eropa, di mana mereka anggota PBB seperti itu. Begitu loh. Yang biasa disebut dengan ekonomi kapitalis itu ya? Ekonomi kapitalis itu, atau pendekatan ekonomi sekuler. Oh, ya. Nah, sekulernya itu ya yang penting untung itu. Begitu loh. Nah, WCRP itu
terkait dengan PBB mengumpulkan para religious leader ini untuk mendiskusikan terkait dengan dialog antar agama, karena di situ agama banyak, di antaranya Islam dan seterusnya. Untuk dipakai PBB sebagai bahan pertimbangan terkait dengan arus yang begitu masif dan menjadi mainstream ekonomi barat yang dikenal dengan ekonomi sekuler itu. Nah, disitulah maka kemudian forum agama ini dibentuk. Dialog agama itu dibentuk. Kan begitu. Saya Pak Lutfi menyinggung tentang dialog agama. Saya teringat beberapa pertemuan yang lalu Pak Lutfi biasanya sering menyebut dengan agama upacara. Iya. Kan nggak mungkin kalau yang didialogkan itu adalah dialog tentang persoalan agama upacara. Iya. Apalagi ini dialognya adalah antar agama. Antar agama. Artinya bervariasi kan, tidak dari satu agama tertentu. Gambaran dialognya serta isi dialognya seperti apa untuk ajukan sebagai pertimbangan itu seperti apa? Ya tentu bukan agama seperti di forum itu, bukan seperti Abdurrahman Wahid kan Islam kan, dan di situ banyak agama kan. Pertanyaan yang ada digodok di forum itu bukan kamu agamanya apa, jelas lah. Begitu. Puasanya mulainya kapan? Kan itu jelas tidak jauh. Dialog antar agama dunia kok. Pertanyaan tentang kamu menganut Sunni atau tidak? Nah ini kan pertemuan agama lucu. Itu forum dunia kacau. Tidak mungkin PBB mewadahi pertemuan antar agama khusus membahas tentang agama apa. Ini yang menggelikan dan itu jelas tidak mungkin. Tingkat dunia membahas tentang agamamu apa. Kamu Syafi'i atau tidak? Kamu pernah ngaji ini Panda? Itu pertemuan agama remeh itu, Pak. Patut diabaikan. Maka saya pertanyakan dialognya seperti apa tentang gambarannya. Kemudian nanti kan mengajukan yang diajukan itu seperti apa gambarannya? Iya, yang jelas bukan agama seperti tadi loh ya. Gitu. Yang jelas adalah dimensi agama yang terkait dengan perspektif agama di dalam pembangunan. Perspektif agama di dalam pembangunan. Gitu. Karena begini Pak, ekonomi sekuler itu terkait di dalam proses industrialisasi, gitu kan. Itu kan banyak sekali mengabaikan aspek-aspek budaya lokal. Budaya lokal. Misalnya Indonesia ini. Indonesia ini kan budaya lokalnya kan maritim, pedalaman, kan begitu. Nah, kebijakan pembangunan dari negara-negara maju itu kebanyakan adalah kebijakan pembangunan yang berbasis pada elit, gitu loh. Sumber daya alam, minyak dan seterusnya yang terkait dengan laissez-faire, penjarahan, mirip dengan penjarahan negara-negara yang sedang berkembang. Nah, budaya lokal, misalnya kayak budaya maritim atau budaya pedalaman, itu seringkali di dalam pembangunan sebuah negara itu dijadikan sebagai objek penderita. Karena objek penderita, maka kemudian pertemuan antara religious leader ini, gimana sikap terkait dengan soal paradigma pembangunan yang berakar pada agama itu. Masa agama setuju dengan pembangunan berbasis ekonomi sekuler? Tentu tidak. Tentu tidak. Jika tidak, maka kemudian perspektifnya bagaimana? Nah, ini loh diskusi terkait dengan WCRP itu, dialog antar agama itu. Jadi sekali lagi bukan agama Traweh, bukan agama Sunni, bukan agama sekte. Jadi tidak membahas tentang soal kamu menganut aliran apa, enggak. Tapi soal bagaimana agama itu dipakai sebagai pengawal terkait dengan program-program pembangunan. Nah, terkait di dalam hal ini itu yang diungkap oleh Wahid, saya membaca tulisannya ya, karena kan saya tidak ikut forum itu. Maka saya mencoba menelusuri apa yang dibahas itu terkait dengan tulisan-tulisan Abdurrahman Wahid, gitu ya. Di mana Abdurrahman Wahid kan
seringkali menyoroti terkait dengan soal-soal agama, misalnya Islam dan HAM. Ya. Nah, kan begitu, hak asasi manusia. Hak asasi manusia, ya. Hak asasi manusia terkait dengan Islam misalnya ya, itu misalnya terkait dengan soal budaya lokal yang dimaksud di dalam hal ini maritim sama pedalaman, di mana mereka itu sering ditinggalkan karena paradigma pembangunan itu ekonomi sekuler, maka sebetulnya ada HAM yang dilanggar di dalam konteks ini. Konteks pembangunan yang sekulerisme itu. Yaitu HAM itu. Di mana di agama itu di dalam konsep pembangunan kan menganut seperti apa yang sering diungkapkan Wahid, itu tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kan begitu ya. Kemasyarakatan umum lah yang kemudian menjadi prioritas utama agama-agama itu, bukan ekonomi sekuler. Karena ekonomi sekuler itu terkait hanya soal keuntungan elit tertentu, bukan maslahah secara umum. Betul, ini agama terkait dengan HAM. Nah, kan begitu Pak. Jadi dialog ini gimana, Buddha bagaimana, lalu kemudian Katolik bagaimana, Islam bagaimana terkait dengan soal-soal seperti HAM itu. Disitulah didialogkan. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, terkait juga dengan soal yang namanya pembangunan itu, misalnya kayak sumber daya alam. Kan seringkali terkait dengan sumber daya alam itu yang dikenal dengan istilah bedah hutan. Ya kan, misalnya kayak sawit, itu kan bedah hutan itu. Lalu kemudian tambang, kan juga bedah hutan itu. Nah, bagaimana paradigma agama terkait dengan ekologi? Nah, gitu loh. Atau mafhumul bi'ah, konsep lingkungan. Nah, di situ didialogkan masing-masing perspektif. Perspektif Islam, perspektif Nasrani, perspektif Buddha, perspektif Hindu, dan seterusnya. Agar yang namanya para ekonom-ekonom sekuler ini, yang pikirannya itu materialis tok, itu fit dunia tok, itu tidak pakai morality terkait dengan ekologi, itu maka banyak dari alam ini menjadi objek eksploitatif tanpa punya kontribusi terkait dengan reboisasi, penghijauan kembali. Itulah yang disebut dengan laissez-faire itu, kepemilikan menyeluruh, gitu kan. Nah, ini dampak-dampak terkait dengan pembangunan yang berbasis pada ekonomi sekuler, yang itu dilakukan oleh negara-negara maju, yang itu di bawah PBB, gitu loh. Kayak negara-negara pemburu minyak ini, misalnya Amerika, itu kan mereka masuk ke dunia-dunia ketiga. Yang penting minyak didapat, dampaknya terkait apa yang ada di negara itu kan dia nggak peduli. Gitu. Terkait dengan soal sawit ekspor, itu apakah terkait dengan masyarakat sekitar? Nanti kalau pasca di ekspor seperti apa dan seterusnya tidak dampaknya ya. Terkait dengan pengundulan hutan diganti dengan sawit, misalnya terjadi bencana alam, mikir nggak ke sana? Dan begitu. Nah, maka kemudian muncullah isu tentang agama dan ekologi. Yang pertama agama dengan HAM, kan begitu kan? Nah, soal-soal seperti itu yang coba didialogkan terkait dengan dialog antar agama itu. Beda kan? Betul. Dengan agama sekte tadi. Gitu. Beda. Agama sekte itu agama yang dibahas di serambi-serambi masjid lah, begitu. Itu tidak dalam forum WCRP, World Council for Religious Peace. Nah, itu makanya kemudian PBB perlu pertimbangan-pertimbangan itu. Karena kebijakan PBB selalu berpihak kepada ekonomi sekuler. Lagi itu kan HAM, gitu ya. Lagi itu soal ekologi misalnya. Ada banyak faktor yang lain lagi, misalnya terkait dengan agama dan budaya. Gitu ya, agama dan budaya. Selama ini yang namanya pembangunan itu selalu mengorbankan budaya itu. Nah, bagaimana pandangan agama terkait dengan budaya? Itu apakah dibenarkan secara agama, gitu ya? Yang namanya membangun itu mengganti style hidup. Gitu.
Misalnya begini Pak, kita orang desa, ya kan, katok kolor, kaos oblong, gitu kan, dan seterusnya. Lalu tiba-tiba dengan ekonomi sekuler, itu diganti nih dengan pakaian-pakaian yang menyuarakan secara pejoratif, style seperti itu. Apa itu kolor desa itu. Nah, misalnya begitu. Kan pejoratif itu. Begitu. Nah, bagaimana agama terkait dengan pandangan budayanya jika misalnya akibat pembangunan itu mengganti style hidup? Itu. Nah, ini kan macam-macam itu. HAM, ekoteologi, budaya. Lalu kemudian budaya. Nah, ada lagi, banyak lagi misalnya terkait dengan soal apa ini selain budaya itu soal misalnya Weltanschauung, pandangan dunia, begitu ya, pandangan dunia sekuler itu, kan mengabaikan soal-soal dimensi ketuhanan terkait dengan soal-soal pembangunan itu, seolah-olah yang namanya hidup itu hanya berhenti di sini. Pasca itu tidak ada lagi. Makanya koruptif kan banyak. Kan begitu. Nah, oleh karena itu Weltanschauung, pandangan dunia kita terkait dengan cara kita memandang dunia ini penting memasukkan dunia tauhid. Gitu kan. Tauhid itu bukan berarti akidatul awam, bukan berarti menghafalkan sifat Allah 20 itu. Tapi ini soal Weltanschauung. Gitu ya, paradigma cara kita memandang dunia, bahwa dunia ini itu sebetulnya kita hadir di dunia ini itu sebetulnya adalah khalifah fil ard, pemelihara dan pemakmur itu. Pemakmur biasanya. Itu istilah Jawa itu hamemangku hayuning bawono kan gitu. Nah, itu kan paradigma agama yang itu tidak terjadi di paradigma pembangunan ekonomi sekuler di negara-negara barat itu. Makanya akibat dari industrialisasi itu banyak sekali muncul itu yang namanya kaum-kaum yang dikenal dengan istilah kaum ateis, agnostik gitu. Mengapa? Karena agama tidak dileburkan dalam konsep-konsep pembangunan. Akibatnya ada pemisahan antara agama dengan kehidupan sehari-hari, termasuk HAM, lingkungan, budaya, dan seterusnya. Ini sebetulnya paradigma sekuler, yang paradigma sekuler itu justru menggerogoti sistem kognisi kaum ekonom-ekonom itu. Padahal ekonom-ekonom itu di backgroundnya itu juga menganut agama tertentu. Betul. Kan begitu? Misalnya begini, kapitalis. Kapitalis itu kan sebetulnya agamawan, gitu loh. Kok bisa begitu? Lah itu Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism yang ditulis oleh Max Weber. Max Weber. Nah, ketika Weber menulis itu kan sebetulnya latar belakangnya kapitalis itu kan pada awalnya itu mulia, Pak. Mulianya itu begini. Misalnya saya seorang Protestan ya. Seorang Protestan, lalu kemudian saya ini penganut Yesus yang taat. Yesus itu terkenal dengan ajaran cinta kasih. Maka kemudian ketika saya melihat orang miskin, kan tidak boleh membiarkan begitu saja dalam kemiskinannya. Adalah upaya misalnya dermawan atau menyantuni. Itu kan ajaran cinta kasih. Betul. Begitu. Ada orang lemah, lalu kemudian ditolong. Itu ajaran cinta kasih. Cuman masalahnya, ketika saya mengasihi mereka, lalu kemudian saya merogoh kocek, lalu memberikan mereka 1.000, 2.000, 10.000 sampai 100.000, kan sorenya habis, atau besoknya sudah habis. Dan saya jika ngasih lagi, justru menciptakan ekonomi ketergantungan. Kan begitu. Berarti model seperti itu tidak positif. Maka kemudian para religious leader
dalam konteks Protestan itu membentuk satu konsorsium. Katanya Weber begitu. Yeah. Misalnya saya Protestan, Anda Protestan, ini ada teman lagi Protestan, ada teman lagi Protestan. Ayo kita membuat korporasi, perusahaan. Perusahaan apa? Tekstil. Saya patungan, Anda patungan, terkumpullah duit, misalnya 1 M. Ya. Besar sekali, memang kita punya segitu. Misalnya begitu kan? Nah, begitu. 1 M ini. Nah, 1 M kita buat modal untuk pabrik, modal untuk belanja tekstil, modal untuk belanja macam-macam ya, yang mana agar bisa produksi. Setelah produksi kan dapat laba ini, ya kan, laba, lalu kemudian dibagi ke Anda, lalu ke saya. Nah, dari pembagian keuntungan ini, laba, muncullah yang disebut dengan dana sosial. Mesti disisakan 2,5%. Aturannya juga 2,5%. Macam-macam. Macam-macam ya. Macam-macam. Bisa ini ya. Bisa 5%, bisa 2,5%, gitu. Dari korporasi ini. Diambillah 5%, lalu kemudian dana sosial itu diberikan kepada fakir miskin itu. Dengan begitu, kedermawanan saya tidak lepas dari aktivitas pekerjaan saya. Orang-orang yang misalnya menderita kemiskinan, itu mendapatkan keuntungan dari keberhasilan saya. Dari membentuk korporasi tadi. Nah, kan begitu. Nah, itulah yang disebut dengan kapitalisme awal. Begitu. Cuman kapitalisme ini kan berubah lama-lama menjadi ideologi yang hegemonik dan eksploitatif. Yang kita sebut sekuler tadi. Cinta kasihnya menjadi hilang. Iya kan? Cinta kasih menjadi hilang, menjadi sekuler. Inilah yang disebut dengan kehilangan Weltanschauung. Pandangan dunia. Pandangan dunianya. Yaitu pandangan dunia ketuhanan. Jadi dalam cara membangun ekonomi dan industrialisasi itu kehilangan Weltanschauung itu. Sehingga banyak sekali proses industrialisasi dan tumbuhnya industrialisasi dunia itu justru tidak mengarah kepada kesejahteraan dunia, tapi justru mengarah kepada eksploitasi negara-negara berkembang. Ya kan begitu kan? Yang disebut dengan kemunculan imperialis itu. Nah, ini yang merugikan. Nah, itu dirasakan salah satunya oleh organisasi dunia PBB itu terkait dengan ingin mempertimbangkan religious leader yang dikumpulkan di Bangkok itu dalam sebuah forum yang dinamai World Council for Religious Peace itu, yang isinya adalah dialog antar agama. Nah, yang didialogkan itu apa? Weltanschauung, pandangan dunia. Lalu kemudian soal HAM, lalu kemudian soal culture, kebudayaan, lalu kemudian soal yang ekoteologi, ekologi itu. Nah, disinilah pentingnya dialog agama itu agar menjadi pertimbangan terkait dengan organisasi dunia PBB itu, di mana anggotanya itu banyak negara imperialis, yang pertimbangan ini hendaklah para ekonomi sekuler itu memakai pertimbangan seperti ini. Inilah saya kira jika merunut terkait dengan tulisan-tulisan Wahid, di mana Abdurrahman Wahid, ingat saya di waktu itu diangkat sebagai presiden. Presiden WCRP loh ya, bukan presiden Indonesia. World Council for Religious Peace itu. Artinya ini Gus Dur mendapatkan prioritas utama di situ gitu. Ya kan presiden dalam arti presiden WCRP yang memang mengusung tema-tema moralitas agama seperti itu. Nah, jika agama itu bisa berpikir pada taraf seperti itu, Pak, begitu, agamawan rata begitu ya. Itu saya kira akan ada perimbangan deh terkait dengan soal pembangunan yang hanya berbasis kepada materialistik. Gitu. Ini bukan berarti material tidak penting loh ya. Jika hal yang sifatnya pertimbangan-pertimbangan agama seperti itu hilang sama sekali di dalam membangun itu, maka yang terjadi justru malah kerusakan. Gitu loh. Mengancam kepada dunia itu sendiri. Mengancam kepada dunia itu sendiri. Maka jika misalnya orang semuanya begitu, saya yakin kiamat sudah dekat. Kira-kira begitu.
Saya menangkap dua pesan ya Pak Lutfi. Yang pertama, sebetulnya berarti kemauan PBB pada forum itu dengan membentuk forum itu artinya bagus ya. Namun kan posisinya tadi kan Dewan Pertimbangan. Nah, yang pertanyaan yang pertama adalah lanjutan pasca penjelasan Pak Lutfi. Akhirnya saran-saran itu dipakai enggak di dalam keputusan-keputusan dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh PBB. Terus yang kedua, andaikan spirit ini ditangkap ya di lokal kita, ternyata ya agama-agama itu kan tidak selalu dicari yang perbedaan. Selama ini kalau dalam konteks negara kita, yang dicari kan perbedaannya melulu. Ternyata kan ada sisi-sisi persamaannya. Misalnya dari sisi keperpihakan terhadap HAM, keperpihakan terhadap persoalan budaya, keperpihakan terhadap banyak ya hal-hal yang dalam istilahnya Gus Dur itu universal itu kan, yang umum itu. Kenapa itu tidak bisa dipakai kan sebagai prototipe daripada kita memperdebatkan persoalan perbedaan-perbedaan yang selama ini berkembang di negara kita. Sebetulnya kan ada spirit yang bisa ditindaklanjuti di situ. Itu Pak Lutfi. Iya, orang itu kan kebanyakan Pak ya, ingin eksistensi begitu. Ingin eksistensi sehingga kadang orang menginginkan yang eksistensinya itu kadang diperoleh melalui pengorbanan orang lain. Nah, eksistensi model pengorbanan orang lain itu salah satunya kebanyakan adalah menggunakan agama. Ya. Misalnya, ini agama gue paling bener ini, lo salah. Agama gue paling menyelamatkan karena inna dina indallahil Islam, gitu misalnya. Nah, tanpa berpikir di sebelah pun pasti punya perspektif yang sama. Nah, ini kan mencari eksistensi ini, ingin eksklusif, ingin dominan. Lalu kemudian setelah ingin eksklusif dan ingin dominan, ingin mendominasi. Dan ingin menyamakan orang lain dengan dirinya. Lah itulah yang kebanyakan terjadi. Sehingga orang itu seringkali mencari perbedaan. Betul. Seperti yang Anda sebut tadi. Itu akarnya apa toh? Akarnya ingin eksistensi. Cuman eksistensi yang mengorbankan orang itu justru eksistensi yang tidak sehat, Pak. Begitu. Nah, kebanyakan agamawan itu menganut eksistensi model itu. Eksistensi semu. Eksistensi semu. Dengan cara mengorbankan orang begitu. Kafir. Itu ekonomimu penuh riba itu. Wah, kamu enggak barokah. Dibanding mencari persamaan-persamaannya. Dibanding mengambil porsi agama terkait dengan HAM. Terkait dengan soal ekoteologi. Terkait dengan soal budaya, terkait dengan soal wets ancong dan seterusnya itu. Cobalah ke situ akhirnya agama ini menjadi alat kontrol terkait dengan dunia. Gitu loh. Jadi beragama dunia itu, religious in the world itu seharusnya begitu. Kalau mencari eksistensi begitu, religious in the mosque. Masjid. Begitu. Kan begitu. Masalah ini saya pikir orang Indonesia itu gimana ya? Saya kok agak geli kadang-kadang di dalam melihat perkembangan media gitu misalnya ya. Itu yang sana pakai ini Syiah gitu. Yang sini Sunni gitu. Sunni itu lebih saleh gitu. Qurannya aja berbeda begitu. Itu jelas Syi'i yang sesat. Jadi kayak istilahnya itu Pak, self-salvation itu. Muncul hasrat sebagai teologi penyelamatan tunggal. Jadi itu sebetulnya mekanisme pasar juga untuk eksistensinya agar orang ke dia semua. Lalu kemudian sayyun-sayyunnya, bisaroh-bisarohnya itu mengalir kepada jadi kayak monopoli juga nanti. Dan itu tidak sehat. Daripada begitu muncullah jalan keluar dari soal mencari perbedaan itu. Pantesan ya lama-lama kalau kita misalnya ketika Pak Lutfi menggambarkan perubahan dari kapitalis tadi, kan nanti ujung-ujungnya kalau monopoli dan seperti tadi ujung-ujungnya juga kapitalisasi agama. Coba semua agama itu kayak Weber itu, Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism itu. Sehingga agama-agama itu ada titik temu.
Mencari titik temu agama itu bukan begini loh ya. Kamu Tuhannya siapa? Allah. Aku juga Allah begitu. Walaupun kamu Yahudi, kamu Allah kan? Allah. Berarti kita 3 agama 1 Tuhan. Tidak begitu. Itu receh sekali itu. Yang namanya mencari dialog antara agama itu terkait dengan soal-soal seperti yang kita ungkap tadi. Betul. HAM, culture, lalu kemudian West Ancau, ekologi dan seterusnya itu lebih positif. Betul. Ya. Daripada soal-soal mencari perbedaan. Didengar nggak ini Pak Lutfi kalau dalam kancah dunia? Ya namanya aja sebutannya Dewan Pertimbangan. Dipertimbangkan. Dipertimbangkan, menginspirasi. Cuman yang namanya pertimbangan itu kan tidak punya daya paksa. Ya. Gitu kan. Ya sebagai pertimbangan aja begitu ya. Setidaknya itu bagi orang-orang yang mempunyai hati nurani. Ya, itu. Betul, poinnya itu. Jika Anda masih punya hati nurani, sebetulnya seharusnya perspektifnya seperti itu. Bukan totalitas laissez-faire atau ekonomi sekuler. Ya. Itu saudara-saudara yang beriman dan beramal saleh. Oke. Itu. Poinnya di situ ya Pak Lutfi. Bagus sekali betul. itu kalau kita mau mengambil spirit kendati ini adalah Dewan Pertimbangan PBB dunia ya, semua agama gitu. Karena bagaimanapun ketika memahami ini kan ketika kita ingat dan melihat Indonesia kan juga banyak agama. Yang dewasa ini tadi sering dicari perbedaannya. Ternyata ada juga spirit-spirit itu kalau mau kendati tingkatnya tidak dunia, diambil spiritnya maksud saya. Itu Pak Lutfi. Ya, kalau ngomongnya begitu kan diskusinya sehat Pak. Ya. Itu dari Buddha misalnya ya. Masuk. Kan bisa masuk dan mereka bisa berargumen dengan berargumen yang berbeda dengan Islam misalnya. Betul. Kalau Islam misalnya menggunakan al-khalifah khalifah fil ard. Atau misalnya terkait dengan White Anschauung itu paradigma monoteistik misalnya. Nanti kalau Buddha apa namanya? Dengan WCRP, World Council for Religious Peace itu. Ini lalu kemudian agamawan itu dituntut untuk keluar dari soal-soal upacara dan ritus yang itu pasti ada di dalam setiap agama. Cobalah keluar dari situlah. Jangan di situ-situ terus Anda. Gitu. Terkait dengan soal ini berpengaruh atau tidak, jika ekonom ini punya hati nurani, itu pasti akan mempertimbangkan itu. Betul. Tapi tidak bisa memaksa. Itu Pak Arif. Terima kasih. Saya kira itu ya pemirsa. Apakah kemudian pertimbangan ini benar-benar dipakai dan tidaknya tergantung jawaban tadi adalah hati nurani daripada pemangku kebijakan perekonomian itu atau pembangunan itu sendiri. Saya kira demikian. Ada tambahan Pak Lutfi? Ya tambahannya terkait dengan agama di Indonesia itu. Di sini juga Buddha ada. Nasrani, 5 atau 6 Protestan ada, Islam juga ada. Kehidupan antara agama ini tidak harmonis karena yang dicari perbedaan. Betul. Tapi mencari persamaan itu bukan kamu Tuhanmu siapa? Allah, saya juga Allah. Begitu bukan begitu. Begitu ya. Agama yang didiskusikan dalam dialog antar agama terkait dengan soal-soal pembangunan. Salah satunya. Betul. Dan fenomena yang lain saya kira masih banyak, Pak. Berarti kalau begitu sebetulnya andaikan ada forum itu justru bisa menjadi pengawasan pembangunan ya? Iya, agama-agama itu akhirnya menjadi alat kontrol. Kontrol terkait dengan keseimbangan dunia agar tidak terlalu materialistik. Itu peran yang saya kira sangat besar. Dan hari ini saya kira tidak ada yang melakukan ormas-ormas agama itu nggak tahu. Di balik hanya sekedar mengecam, menghardik, menghukumi. Itu nanti ada 25 Desember hari raya ini ngirim kartu Natal atau menerima atau mengucapkan selamat hari Natal menggerogoti akidah apa tidak? Itu receh sekali itu. Itu patut di-delete. Saya kira coba diskusinya lebih hebat gitu loh. Iya. Itu seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid di dalam World Council for Religious Peace itu. Oke. Mudah-mudahan dipahami spiritnya sehingga ini bisa menginspirasi karena bagaimanapun kita berada dalam sebuah negara yang akomodatif kepada semua
agama, yang Ya. penting satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhanan yang Maha Esa. Saya kira demikian pemirsa, sampai jumpa edisi berikutnya. Terima kasih Pak Lutfi, selamat malam. Selamat malam Pak Bowo. Oke. Oke.